hilal bisa dilihat itu sangat tipis sekali. Kenapa? Karena 1 derajat 14 menit itu hanya butuh waktu 5 menit. Jadi maghribnya nanti ini sekitar jam 17.29 menit. Berarti nanti selesainya kita melihat hilal itu sekitar jam 17.35 menit atau 34 menit. Berarti jenengan melakukan itu pun langsung selesai kalau aneh loh ya. Nah, terus bagaimana yang mengatakan bahwa ini sudah wujudul hilal? Kalau saya berpendapat untuk hari ini masih belum wujudul hilal, tapi masih wujudul qamar. Ya, apa bedanya hilal dengan qamar itu? Kalau qamar itu bentuk bulan, bulat itu kondisinya petang gede, belum ada sentuhan cahaya dari matahari. Nah, sementara hilal itu kalau sudah terbentuk cekungan dan ada sinar matahari yang memantul ke bulan, ke bumi, itu baru yang namanya hilal. Nah, untuk hari ini kalau ada yang mengatakan sekali wujud hilal, itu menurut saya itu ada yang keliru menurut pemahaman saya, pemahaman orang itu. Bahwasanya hari ini itu masih wujudul qamar, seperti itu. Karena hari ini belum ada cekungan sinar matahari, oleh sebab itu maka akan sulit dilihat. Kapan munculnya hilal? Nah, ini pemerintah sudah menyarankan bahwa ketinggian hilal ini minim 3 derajat, jarak antara matahari dan bulan ini 6,4 derajat, seperti itu. Oleh sebab itu, untuk bagi yang merasa ini sudah masuk hilal, maka besok sudah hari raya. Nah, sementara itu bagaimana? NU tanpa mengurangi rasa hormat, kita masih menunggu sidang isbat yang insya Allah nanti terjadi pada habis maghrib. Jadi plus juga iqbal dari PGNU, seperti itu. Nah, bagaimana sudah beredar Pak di lapangan tentang masalah informasi-informasi tentang hilal itu hanya prediksi saja, hanya prediksi. Prediksinya NU itu sekian, prediksinya Muhammadiyah itu hari Jumat, prediksinya NU kemungkinan besar kalau menurut pengalaman tahun lalu seperti Ramadan kemarin itu 2 derajat lebih, itu aja sudah mundur ya kan, seperti itu. Apalagi sekarang di bawah 2 derajat seperti itu. Oleh sebab itu, insya Allah kita akan buktikan nanti setelah ini bisa ruqyah di pinggir pagar itu bisa memantau hilal kalau nggak mendung ya. Tapi kalau melihat tadi hujan deras ya kan, dan kondisi matahari tertutup mendung hari ini, kayaknya hilal sulit sekali. Dengan kondisi 5 menit ditambahi fa'il humma seperti itu. Terus saya ditanya, Pak, kok banyak terjadi perbedaan itu gimana? Ya satu, karena terlalu banyaknya orang yang ikut menentukan awal Syawal ini. Selain pemerintah, itu jawaban saya. Logis itu, kalau seandainya satu orang pemerintah, insya Allah menurut kabeh, seperti di Malaysia, Singapura, di Brunei Darussalam, di Saudi Arabia, itu yang menentukan pemerintah, semuanya samina wa ata'na. Nah kita enggak, katanya Yai samina wa talafna. Kalau di Quran itu samina wa asoina, seperti ya kan. Ini ada wa talafna. Banyak yang bertentangan seperti itu. Inilah bagaimanapun, kapanpun, selama banyak yang menentukan adanya awal bulan ini pasti ada perbedaan. Insya Allah akan terjadi lagi pada Syawal, pada awal Dzulhijjah, ya itu nanti akan terjadi perbedaan lagi. Dan untuk Ramadannya tahun depan terjadi lagi, Insya Allah, ya seperti itu. Dalam hitungan saya
selama 25 tahun ini akan terjadi perbedaan Ramadan itu 3 kali. Untuk Syawal 7 kali. Untuk Dzulhijjah 8 kali selama 25 tahun. Untuk yang Ramadan ditambah besok tahun 1445 akan terjadi lagi perbedaan. Kalau menurut hitungan kisah ya, dan bisa diprediksi terjadi perbedaan lagi. Untuk yang dekat ini hari ini insya Allah plus Idul Adha itu kemungkinan besar terjadi perbedaan. Ya tentunya kita masih menunggu sudah isbat dari pemerintah seperti itu. Tapi itu bisa diprediksi. Kenapa? Karena menurut hitungan kisahnya masih di bawah 2 derajat. Tapi ini kalau saya lihat kalender dari PBNU hari ini, saya melihat itu Sabtunya itu merah. Ada tulisan 1 Syawal. Ya, kalau kalender dari PBNU. Kebetulan saya mempunyai kalendernya. Jarang yang kuning. Ya, tidak semua yang kuning. Ya, untuk kalender PBNU ini hanya pengurus PBNU aja, untuk PCO, untuk LFNU aja yang punya. Ya, itu saya melihat merah hari Sabtu ada tulisan 1 Syawal seperti itu. Juga untuk kalender PBNU sama, untuk 1 Syawalnya itu terjadi pada hari Sabtu kalendernya ini ya. Tapi semuanya masih menunggu dari sidang isbat yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Dari banyak kapan? Nah ini PBNU makan mengeluarkan isbat. Kenapa? Karena sudah ada isbat. Sudah hampir beberapa tahun ini PBNU jarang mengeluarkan isbat dari PBNU. Kenapa? Karena sudah nganut pemerintah. Seperti itu. Itu mungkin gambaran dari saya tentang adanya hilal ini. Jadi nanti tinggi hilalnya ini adalah 1 derajat 44 menit untuk hakikinya, dan tinggi hilal mar'inya 1 derajat 14 menit. Kemudian sudut elongasinya ini 3 derajat 13 menit. Dan ini separuh dari yang ditentukan oleh pemerintah, yaitu 6,4 derajat. Jadi sudut elongasi itu jarak antara matahari dan bulan ini masih terlalu cepat, terlalu dekat. Meskipun posisinya berada di sebelah utara semuanya. Posisi matahari berada di utara titik barat, begitu juga dengan posisi bulan berada di utara titik barat. Tapi bulan berada di sebelah titik barat lebih 1 derajat dari matahari seperti itu. Oleh sebab itu, untuk kepastiannya kita menunggu sidang isbat dari pemerintah. Apapun hasilnya dari pemerintah, insya Allah itu akan mengikutinya. Itu mungkin gambaran dari kami tentang posisi hilal pada hari ini. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haikal. Sebagaimana biasa dari jenderal ulama, mari dengan Rasul kepada para makmum, para masis, semoga semuanya menjadi berkah. Iya karena alhamdulillah karena selalu bersyukur dan selalu selalu alaihi wa sallam. Amin. Tadi telah dipaparkan mengenai prediksi dalam rangka menerapkan keilmuan. Kami mewakili dari pengusaha pengantar ulama perbedaan ikhtilafu ummati rahmah. Dan yang perlu digarisbawahi itulah asyiknya Indonesia. Bahkan dalam hal ibadah kita nggak bisa ngotot-ngototan semuanya bisa diterima, enggak. Itulah indahnya Islam. Semuanya dalam proses ikhtiar. Makanya hanya dalam Islam hanya ada katalog ijtihad. Ijtihad itu memberikan ruang yang begitu amat fleksibel
untuk umat, sehingga tidak sakit. Apakah puasa kita diterima? Bukan. Maka kalaupun perbedaan itu nanti seperti yang diprediksikan, itu memang harus terjadi. Kalaupun di negara lain dan sebagainya, ini memang tidak ada karena memang latar belakang pemerintahan, dan tentu hal ini dampak baiknya kepada Indonesia. Mau tidak mau, secara knowledge ilmiah Indonesia itu juara sedunia. Kalau luar negeri lain Indonesia, yang penting yang pintar agama, yang punya knowledge itu hanya lembaga-lembaga. Tapi kalau di Indonesia setingkat cabang, setingkat MBC saja sudah punya pengetahuan tentang ruqyah dan sebagainya, dan punya alat, dan itu adalah alhamdulillah. Walaupun dicipir banyak orang, silahkan. Memang untuk luar negeri memang oke, dari beberapa ulamanya kalau pintar masih sangat pintar, tapi kalau di Indonesia ini menyeluruh. Alhamdulillah. Makanya kita nggak usah hobi kalau ada perbedaan, tetap perbedaan adalah sebuah rahmat. Sebagaimana dikatakan biasanya ikhtilaf ummati rahmat. Tentu daripada beberapa pihak yang sempat berbeda, monggo silakan. Ini adalah asiknya Hindu. Bisa tidak perlu diblender, tapi yang penting berbeda-beda, tapi tetap satu, namanya Bhinneka Tunggal Ika. Demikian saya ucapkan dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala Muhammadin. Salatan ala al-hilati wa Muhammadir Rasulullah wa sallallahu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Alhamdulillah ala kulli hal. Wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini akan kami bacakan berita acara tentang pelaksanaan Ruqyatul Hilal Lembaga Falakiyah PCNU Sidoarjo. Pada hari ini Kamis tanggal 20 April 2023 bertepatan 29 Ramadan 1444 Hijriah telah dilaksanakan kegiatan Ruqyatul Hilal penentuan awal bulan Syawal tahun 1444 Hijriah yang beranggotakan 11 orang mulai jam 16.30 WIB sampai pukul 18.30 WIB. Nama lokasi RSI Siti Hajar atau Rumah Sakit Islam Siti Hajar, lantai 10. Posisi geografis bujur tempat 112 derajat 43 menit 19 detik. Lintang tempat min 7 derajat 27 menit 20,82 detik. Tinggi tempat Rumah Sakit Siti Hajar lantai 10 ini 30 meter di atas permukaan air laut. Data astronomi, matahari terbenam tadi pas waktu maghrib jam 17:29 menit dengan azimut matahari sampai terbenam, yaitu posisi matahari ketika terbenam 281 derajat 27 menit. Tinggi hilal saat matahari terbenam yang hakiki itu 1 derajat 44 menit. Sedangkan tinggi hilal yang mar'i, yaitu yang batas terlihat mata, 1 derajat 14 menit. Adapun posisi hilal ketika matahari terbenam 282 derajat 59 menit 45 detik. Hilal terbenam pada pukul 17.35 WIB. Elongasi pada saat terbenam yaitu 3 derajat 13 menit. Lama hilal untuk melihat hilal ketika matahari terbenam yaitu hanya 5 menit. Aspek cuaca atau kondisi langit di barat yaitu dalam kondisi mendung, karena sejak jam 4 tadi mulai turun hujan
Ditambah ketika mau tenggelam, mendungnya sangat tebal sekali. Dan ini juga berlaku pada laporan anggota Lajnah Falakiyah Sidoarjo yang kami kirim ke Condro Dipo hari ini. Itu sama kondisinya, juga mendung seperti itu. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan berita acara pada malam hari ini. Saya selaku Ketua Lembaga Falakiyah PCNU Sidoarjo, mohon maaf yang sebesarnya, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Khairul Anam, Sekretaris Muhammad Kolbi Rohman, kemudian pemerintah Kabupaten Sidoarjo yaitu Bapak Agori Udori, kemudian bertanda tangan Kepala Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Sidoarjo Bapak Muhammad Arwani, kemudian Kepala Kantor Pengadilan Agama Sidoarjo Bapak Heru Santoso, Bapak Heru Santoso, kemudian Rois PCNU Sidoarjo Bapak Kiai Haji Syafiq Isbah, kemudian Katib PCNU Sidoarjo yaitu Bapak Kiai Haji Agus Arifuddin ya, selaku Katib Wakil Katib Sidoarjo. Ini akan satu posisi terbaru ya. Oh, saya Puji Basim, mohon maaf ya, yang Puji Basim. Itu dari kami, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma laka da'ana fi majlisina hadza dhanbillah. Wala hamman illa fa'alta wala hajatin hawa'i dunya wal akhirah illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muyassir ya mutafakkir ya mustahil sahil alaina kull asri sahil alaina kull asri sahil alaina kull asri bijal basirin nabi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bi hurmati syahri ramadan yaghfir lana dhunubana waqshif anna sayyi'atina wa bihajatina rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas, tim foto.